Hey Yotabagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, serta jaga kesehatan kalian karena wabah ini masih belum berakhir. Akhirnya pada chapter kita kali ini kembali memperlihatkan bagaimana lanjutan pertarungan puncak Onigashima, yaitu pertarungan Luffy melawan Kaido. Di sini Luffy menggunakan teknik baru dan bersiap untuk menyerang Kaido. Jadi, mampukah teknik ini akan menumbangkan Kaido di Onigashima? Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1041 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah isi dari jurnal Oden yang ternyata hal terpentingnya malah dirobek oleh Oden, yaitu mengenai Laugh Tale, entah apa alasannya. Ada juga CP0 yang mempunyai perintah baru. Mereka diperintahkan oleh Gorosei untuk mengeksekusi langsung Luffy di Wano Kuni. Lantas, siapakah yang akan menyelamatkan Luffy dari ancaman CP0 ini? Oke, jadi dalam video Tamukan kali ini, Tamukan akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi lengkap dari One Piece chapter 1041. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Juga sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1041 kita kali ini diberi judul Komurasaki. Judul pada chapter ini tentu mengacu pada karakter Kozuki Hiyori yang pada chapter kali ini mendapatkan banyak sorotan. Bagi kalian yang belum tahu, Komurasaki itu adalah nama alias dari Kozuki Hiyori. Selama 20 tahun ia menjadi selir dari Shogun Orochi, atau yang bisa disebut sebagai Oiran. Nah, kali ini Kozuki Hiyori ini akan turun tangan langsung untuk ikut campur juga menyelamatkan kampung halamannya dari ulas sang diktator Kurozumi Orochi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan chapter, pada chapter kali ini kita kembali mendapatkan sampul yang dimana terhubung lagi dengan cerita dari Jerma 66. Sebelumnya, Yonji dan juga Neji dipenjara di buku dari Mondior. Kali ini cerita berlanjut, yaitu Puding yang terlihat meninju Neji dan juga Yonji karena telah menindas Sanji. Puding mungkin kesal ya karena melihat ayangnya kemarin pernah dibully oleh pasukan Jerma 66. Jadi bagaimanakah cara Yonji dan juga Neji ini akan keluar dari siksaan para anak-anak Big Mom? Kita lihat saja nanti lanjutan pada sampul chapter depan. Halaman pertama, Momonosuke memberitahu Yamato bahwa dia sudah berbicara dengan Zuniza, tetapi dia tidak tahu lebih detail tentang kejahatan yang dilakukan oleh Zuniza di masa lalu. Saat Momonosuke mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat Zuniza berada di sebelah kapal pemerintahan dunia. Namun Zuniza ini belum menyerang mereka. Zuniza berkata kepada Momonosuke, "Momonosuke, aku menunggu perintahmu. Aku datang untuk bertarung bersamamu." Yamato pun berkata, "Luar biasa Momonosuke-kun. Kau dapat berbicara dengan gajah seperti yang diharapkan oleh Oden. Kau adalah orang yang akan membawa dunia ini ke fajarnya." Namun Momonosuke tampaknya tidak terlalu yakin dengan hal ini. Momonosuke berkata, "Setelah membaca jurnal ayahku, aku tahu aku tidak boleh mati. Namun halaman terpenting dalam jurnal dirobek oleh tangan ayahku sendiri. Apa yang dia dan Roger lihat dan tertawakan di pulau terakhir itu, aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya mereka. Ayah tidak memprediksi masa depan. Bahkan jika dia ada di sini hari ini, dia masih ingin membuka perbatasan negara ini. Aku bodoh, aku merasa tidak ingin membuka Wano Kuni jika itu berarti membahayakan orang. Apa aku pengecut karena berpikir begitu, Yamato?" Setelah kata-kata ini, Yamato pun terlihat khawatir pada Momonosuke. Lantas panel pun terpotong dan kita menuju ke lantai 3 kastil di Onigashima. Kita pun bisa melihat pertarungan lain antara Raizo dan Fukurokuju. Fukurokuju telah kehilangan kesadaran, dia benar-benar sudah terbakar. Raizo menjatuhkan dirinya ke tanah sambil berteriak dan mulai berputar untuk memadamkan api. Dan kemudian diumumkan bahwa pertempuran di koridor penghubung, pemenangnya adalah Raizo. Nah, sesaat itu pun Jinbei tiba di daerah itu dan melihat Raizo yang terluka di tanah. Jinbei berkata, "Hei samurai, kenapa kau belum kabur?" Raizo pun menjawabnya, "Kau harus milik Luffy Dono. Aku harus cepat, persiapan hampir selesai." Sekarang kita akan menuju ke aula harta yang dimana itu merupakan di lantai 2. Kita bisa melihat bahwa Orochi sangat gugup dan marah karena Fukurokuju tidak muncul. Dia pun bertanya-tanya apakah dia meninggalkan Onigashima sendirian. Dia juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan Kazenbo. Komurasaki terlihat terus bermain samisen. Orochi berkata, "Hei Komurasaki, kenapa kau masih bermain? Berhenti! Dan kenapa kau selalu memakai topeng? Apakah kau Komurasaki yang asli atau hanya hantu?" Tiba-tiba atap runtuh di atas Orochi yang terjebak di bawah reruntuhan. Orochi mencoba keluar tetapi dia tidak bisa dan meminta bantuan dari Komurasaki. Kemudian setelah ini ada percakapan cinta bertepuk sebelah tangan. Orochi di sini terlihat masih belum mengetahui bahwa Komurasaki ini adalah Kozuki Hiyori. Dia terus berkata bahwa dia mencintai Komurasaki. Komurasaki pun menjawabnya, "Mencintaimu? Betapa lucunya. Tidak ada perasaan seperti itu di hatiku." Orochi pun kaget. Kemudian Komurasaki pun mendendangkan lagu yang berjudul Putri Bulan.
Nah, Hiyori ingat saat ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai lagu itu dan dia menjawab bahwa dia akan belajar bermain lebih baik lagi. Setelah ini, dia akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada Orochi. Namun di sini dia masih belum melepas topengnya. Hiyori berkata, ini adalah lagu yang disukai oleh Kozuki Oden, lagu yang disukai oleh ayahku. Orochi pun kaget. Hiyori mengatakan lagi, bagaimana aku bisa memaksakan diri untuk tersenyum? Setelah itu, percakapan dari mereka berdua pun dipotong dan sekarang kita menuju ke ruang bawah tanah kastil. Di sana ada Izo dan agen CP0 dengan topeng menyerang satu sama lain pada waktu yang sama. Izo menembaknya di tubuh dengan agen yang menggunakan Shigan untuk melawan Izo. Izo mengatakan, kau harus bertahan, Kiku. Mereka berdua pun jatuh ke tanah terluka parah. Bos CP0 duduk di tanah. Sepertinya dia juga terluka tetapi tidak sebanyak rekannya. Bos CP0 ini mendekati partnernya sambil menatap. Dia mengatakan, mengapa sisa kru Shirohige membantu anak itu. Dan kemudian Denden Mushi pun berdering. Dengarkan baik-baik, aku memiliki perintah baru dari Gorosei. Kemudian perintah itu pun terkuak bahwa perintah selanjutnya adalah Luffy si topi jerami harus segera dihapus. Bos dari CP0 ini pun kaget. Dia pun bertanya, apa yang kau bicarakan? Topi jerami sedang melawan Kaido. Apa kau ingin aku menghalangi pertarungan Kaido? Itu sangatlah tidak mungkin. Kemudian orang dalam Denden Mushi pun menjawabnya, aku tahu itu memang tidak mungkin, tapi fakta bahwa ini adalah pertemuan tanda petik kelas atas dunia. Itu adalah mengapa ini sangat akan berbahaya. Kau harus mengerti bahwa perintah ini diberikan untuk mencegah apa yang mungkin terjadi. Saat agen CP0 ini berbicara, X-Drake bangkit lagi. Dia pun terlihat terluka. Izo masih tidak sadarkan diri di tanah. Nah, panel selanjutnya memperlihatkan bagian lengkap dari aliansi yang lainnya. Bagaimanakah kabar mereka sekarang di Onigashima? Kita bisa melihat Usopp dan Helmet mencoba mencari cara untuk melarikan diri sebelum kastil runtuh. Di sini terlihat Helmet membawa Kiku dan juga Kinemon. Itu artinya mereka berdua masih hidup. Nekomamushi, Carrot dan juga Wanda akan masuk ke dalam kubah karena di luar mereka bisa jatuh dari pulau jika mereka banyak bergerak. Kita juga bisa melihat bahwa Franky telah berhasil menangkap Zoro di udara sebelum dia jatuh dari Onigashima. Sekarang dia mengangkatnya ke tanah dengan lengan cyborgnya. Nami pun sedang berbicara dengan Zeus di dekat pemandian kerajaan hewan di lantai bagian bawah. Percakapan Nami dan juga Zeus pun dimulai. Zeus berkata, mereka mengalahkannya. Nami pun menjawab, jadi Toraokun mengalahkan Big Mom. Seberapa jauh api telah meluas di kastil? Kuharap Usopp juga baik-baik saja. Nah, mereka berdua pun masuk ke dalam kamar mandi. Tama dan juga Speed juga ada di sana bersama Marco yang sedang menyembuhkan Komachio dan juga Himimaru. Marco berkata, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Hati-hati juga dengan puing-puing yang berjatuhan. Kita semua berada di pulau yang paling berbahaya di dunia. Lanjut, sekarang kita menuju ke area di mana Big Mom bertarung melawan Law dan juga Kid. Di sana terlihat bajak laut Kid dan bajak laut Herb masih bersorak, tetapi kemudian batu-batu mulai berjatuhan dari atas mereka. Kid dan Law terlihat terbaring di tanah, kelelahan karena pertempuran mereka melawan Big Mom. Kid mengatakan, haruskah kita bersiap untuk Kaido? Law menjawab, tidak perlu. Jika itu Kaido yang akhirnya turun, bagaimanapun kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Nah, sesaat mereka berbicara, kita pun bisa melihat bahwa Luffy dan juga Kaido masih bertarung. Setelah bentrokan baru dengan Hausoku Haki, pertempuran terhenti selama beberapa detik. Kaido bertanya, apakah kau melihatnya? Anak-anak nakal itu melakukannya. Lin, mereka mengalahkannya. Luffy pun juga berkata, wow, yang lainnya berhasil. Mereka luar biasa. Setelah itu, flashback kecil pun dimulai di mana Kaido mengingat pertama kali dia bertemu dengan Big Mom. Ini adalah flashback Kaido dari sudut pandangnya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti apa dia saat itu. Namun kita bisa melihat Big Mom yang cantik dan juga muda. Big Mom berkata kepada Kaido pada saat itu, apakah kau tidak punya mulut? Apakah kau tidak tahu bagaimana berbicara? Berapakah umurmu? Apakah ini pertama kalinya kau bergabung dengan Rox? Jangan percayakan Rox, dia bukan orang yang bisa diandalkan. Aku adalah Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan. Senang bertemu denganmu. Setelah itu kembali ke masa sekarang yang dimana Kaido masuk ke dalam mode Nagi Gojo. Kaido pun mengatakan sesuatu kepada Luffy. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama mengenalmu nenek tua. Tepat ketika kita baru saja bersumpah untuk pergi dan mendapatkan One Piece bersama. Ini pun terjadi. Nah, sesaat Kaido ini menangis, Luffy mengejarnya saat dia berubah. Kaido pun menerima pukulan yang sangat amat cepat dengan Hausoku Haki di wajahnya. Luffy bersiap ke mode Gear Force Snake Man. Gomu Gomu no Hydra.
Di mode ini pun terlihat ada 9 kepala ular. Kemudian setelah itu kita mendapatkan halaman ganda yang sangat luar biasa. Luffy menggunakan serangan baru dan mengenai Kaido dengan beberapa jet Calvary sekaligus dengan Hozoku Haki. Dan kita sampai di panel terakhir. Luffy berkata, "Aku tidak peduli dengan ambisimu, apalagi membuat rakyat negeri ini kelaparan. Ini adalah Gear 4 terakhirku. Aku tidak akan berhenti menyerangmu sampai aku kehabisan kekuatan." Kaido pun kaget, dari mana pukulan ini berasal? Chapter 1041 pun ditutup dengan kata-kata epik dari Luffy. "Aku pasti akan menendangmu keluar dari Wano Kuni." Overall, chapter kali ini benar-benar luar biasa. Ada nuansa misteri, keseruan pertarungan, dan juga intrik di dalamnya. Yang unik dari chapter ini adalah bagaimana kita melihat jurnal Oden yang sengaja dirobek oleh dirinya sendiri. Ini pasti punya maksud tersendiri di dalamnya. Apalagi yang dirobek ini adalah hal yang terpenting yang berhubungan dengan Laut Hill. Mungkinkah semacam cara untuk ke sana, ataupun isi dari pulau ini, beserta dengan apa itu harta karun One Piece? Ini sengaja dirobek oleh Oden agar yang menerima ataupun menemukan buku ini tidak tahu segala sesuatu tentang isi dari pulau tersebut. Yang kita tahu, Oden adalah pencatat jurnal dari petualangan Roger sampai Roger ini menemukan yang namanya One Piece. Jadi akan masuk akal memang kesengajaan dari Oden ini agar yang menemukan jurnalnya tidak membocorkan segala sesuatu tentang apa yang ada di pulau Laut Hill. Terbuka lebar juga bagaimana Yamato yang akan sangat berhasrat untuk menemukan jawaban atas robeknya jurnal yang Oden miliki. Karena tentu saja dia ingin menjadi seperti Oden. Dia ingin berkeliling dan menjelajahi dunia, bahkan tentunya dia juga ingin mengetahui apa itu One Piece. Namun setelah jurnal ini robek di bagian Laut Hill, kans dia untuk bergabung ke dalam bajak laut topi jerami masih terbuka cukup lebar. Mengingat dia akan masuk ke dalam posisi hal yang sama Oden miliki di kapal dari Roger. Tidak kalah menariknya juga bagaimana perintah selanjutnya yang akan didapatkan CP0 dari Gorosei yang mengatakan Luffy harus segera dimusnahkan. Jadi untuk keterkaitan buah iblis yang dibicarakan Gorosei dengan hal ini sebenarnya sangat make sense. Buah ini ada hubungan yang cukup kuat. Buah iblis dari Luffy selama ini dijaga ketat oleh Husu, di mana diperintahkan oleh pemerintahan dunia langsung. Nah kemudian setelah selama ini mereka tahu bahwa Luffy yang memakan buah iblis ini, dan nyatanya Luffy sudah mencapai New World. Mereka pun dengan serius mengincar kepala orang ini. Mereka terus memberikan bounty yang makin tinggi untuk kepala dari Luffy. Tidak hanya sampai di situ, Gorosei khususnya pemerintahan dunia sekarang menyadari bahwa Joy Boy yang baru sudah bereinkarnasi ke jiwa dari Monkey D. Luffy. Namun skenarionya, apakah setelah Kaido ini kalah, CP0 mengambil keuntungan dari tidak berdayanya Luffy setelah melawan Kaido? Spekulasi yang sangat liar adalah bagaimana jika CP0 ini menyerang, akan ada bala bantuan yang tidak terduga yang akan menyelamatkan Luffy dari kejaran CP0. Bisa saja armada besar Luffy, pasukan revolusioner, atau yang malah mengejutkan Katakuri berlabuh di Onigashima. Tentunya banyak sekali teori dan spekulasi yang sangat liar mengenai bagaimana nasib CP0 ini yang ditugaskan untuk memusnahkan Luffy di Onigashima. Jadi Tamagon akan meramu sedikit nanti di video selanjutnya ya, bagaimana skenario ini akan terjadi. Oke, mungkin itu saja yang Tamagon bisa jabarkan dan review mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1041. Ingat untuk minggu depan rilis seperti biasa ya, alias tidak libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.